Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita belajar hukum perbankan dengan materi bank umum. Ya, bank umum. Di sini pengertian bank umum sendiri adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Ya, konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, ya, dalam lalu lintas pembayaran. Ya, jelaskan apa yang dimaksud bank konvensional dan bank syariah itu. Kalau bank konvensional itu adalah sistem pinjamannya adalah berdasarkan presentasi, ya, presentasi. Namun kalau bank syariah sendiri adalah berdasarkan bagi hasil. Ya, perbedaannya itu. Tapi ingat, sifatnya bank itu adalah sama, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengembalikan lagi kepada masyarakat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Nah, itulah yang dinamakan konvensional maupun syariah. Oke. Nah, sifat jasa yang diberikan dalam bank umum itu sendiri adalah artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada di mana wilayah operasionalnya yang menyeluruh di Indonesia. Bank umum sering disebut juga sebagai bank konvensional. Pasti semua bank itu adalah mengenai konvensional, tetapi caranya yang berbeda-beda. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa bank konvensional itu adalah sifatnya adalah presentasi berapa rupiah, berapa persennya itu kalau kita meminjam atau menabung. Tetapi kalau yang bank syariah itu sendiri adalah sistem keuntungannya adalah bagi hasil. Itulah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, fungsi bank secara umum adalah mencipta uang. Ya, bank umum itu fungsi bank umum adalah mencipta uang. Siapa yang mencipta uang adalah BI. Ya, BI adalah sebagai bank yang sifatnya mencipta uang. Ya, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran atau transaksi lalu lintas keuangan itu sendiri. Menghimpun dana masyarakat tadi sudah saya jelaskan, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat bagi yang membutuhkan. Itulah bank. Ya. Mendukung kelancaran transaksi internasional. Monggo kita belanja ke luar negeri atau ke dalam negeri silahkan. Ingat, bank sifatnya adalah mendukung transaksi itu. Tidak boleh bank itu mempersulit, tidak boleh. Segala sesuatunya kalau memang sudah lengkap, ya, bank harus mendukungnya dalam transaksi keuangan. Menyimpan barang-barang berharga. Jadi bank itu bukannya hanya untuk menyimpan uang saja, bukan. Kita bisa menitipkan di situ uang kita, ya, atau barang-barang kita, surat berharga kita taruh di bank. Ya, seandainya kita lebaran mau pulang atau cuti ke luar negeri dan sebagainya, maka barang-barang kita yang berharga bisa dititipkan di bank, yaitu box file itu tadi untuk menyimpan uang di lain dari rekening. Ya, itu. Memberi jasa lain seperti membayar listrik, telepon, mentransfer uang dan sebagainya. Dari bank itu bisa untuk transaksi dalam segalanya, yaitu bisa untuk membayar air, ya, ledeng itu ya, listrik, bayar telepon, dan mentransfer kirim ke daerah umpamanya bisa melalui bank dan sebagainya. Itulah fungsi dari bank umum itu sendiri. Nah, sini prinsip dasar operasional bank umum itu adalah sebagai simpanan, pinjaman, dan ekuitas. Nah, itulah memang bank, tempat kita untuk menyimpan dan tempat kita untuk menyimpan. Ya, meminjam dan menyimpan, itulah bank. Semuanya apa? Situ akan aman. Ya, itulah yang sifatnya bank umum. Pelayanan, dana, cadangan, kredit, dan investasi. Bank adalah sebagai pelayanan. Ya, cadangan, kita bisa menabung situ, sewaktu-waktu kita butuh bisa langsung ke bank dan sebagainya. Itulah kredit
dan investasi kita di bank. Tambahkan lagi jasa clearing, transfer, penitipan dan sebagainya. Itulah jasa-jasa bank untuk mendapatkan keuntungan di situ. Biayanya ya bunga dan sebagainya, itulah keuntungan bank. Bunga dan sebagainya ya. Bunga baik itu pinjaman yang tadi kan ada dari berapa persen pinjaman di bank umum tadi, kalau bank syariah adalah mengenai bagi hasil gitu ya. Itulah simpanannya di situ, keuntungannya bank di situ. Oke ya. Biaya operasional, administrasi, pegawai dan sebagainya. Itu ada pengeluaran, bank itu pasti mengeluarkan. Maka bank jika tidak ada yang meminjam, ya sekali lagi, jika tidak ada nasabah atau tidak ada yang meminjam, adanya adalah yang menabung terus nggak ada yang minjem, maka bank akan bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Tidak ada masukan dari si jasa itu tadi. Adanya malah mengeluarkan, memberikan bunga, memberikan jasa kepada si penabung itu tadi. Maka bank itu harus ada yang meminjam agar supaya bank itu ada pemasukan. Ya, mendapatkan bunga dari mana? Dari si peminjam itu. Tadi makan tadi sudah saya jelaskan. Jika bank itu tidak ada yang meminjam, maka bank akan rugi. Pengeluarannya membayar listrik, membayar pegawai, membayar OB, operasional dan sebagainya. Kita kan tinggi. Maka satu-satunya adalah jasa-jasa dari para peminjam itu tadi, yaitu pendapatan lain seperti penitipan barang dan sebagainya. Itukah ada pendapatan dari bank itu sendiri. Ada biaya total dan biaya pendapatan total. Itulah yang dinamakan laba, pendapatan total dan biaya totalnya di situ. Itulah keuntungan di bank itu sendiri. Ya. Pengelompokan bank umum. Bank umum adalah Bank Negara Indonesia 46 BNI itu sendiri, Bank Dagang dan Bumi Daya. Ini bank ini sudah dimerger ke Bank Mandiri waktu zamannya Orde Baru dulu, ya. Bank Dagang dan Bank Bumi Daya itu sudah dimerger ke Bank Mandiri. Bank Mandiri. Jadi 3 bank itu digabung menjadi satu, yaitu dari Bank Dagang Negara dan Bank Bumi Daya digabungkan atau dimerger ke Bank Mandiri. Itulah kelompok bank, ya. BRI ada bank swasta yang namanya bank swasta itu kayak Bank Bumi Daya, Bank BCA, bank dan sebagainya. Itulah yang bank-bank swasta itu masuk ke situ, bank umum swasta yang sifatnya adalah mencari keuntungan, menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Itulah pengelompokan bank secara umum. Jenis kantor bank, ya, jenis kantor bank, ya dilihat dari segi fungsinya. Jenis bank menurut fungsinya yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Saya jelaskan, dilihat dari segi kepemilikannya, bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Ya, bank milik campuran. Bank pemerintah tentunya yang plat merah itu sendiri, ya, bank milik sendiri. Kayak tadi sudah sebutkan, ada BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, itu adalah bank milik negara. Bank swasta kayak Bank Bukopin, Bank BCA dan sebagainya, itulah bank swasta, bank swasta. Bank milik campuran ada yang satu adalah orang Indonesia, satu orang asing, bank campuran. Tetapi ingat uang yang ada di situ, ya, uang di situ adalah harus lebih banyak uang orang Indonesia. Itulah uang campuran. Tapi kalau milik asing, namanya milik asing. Semua bank yang ada di Indonesia itu wajib hukumnya itu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Itulah pedomannya. Walaupun bank itu bank asing atau bank campuran, induknya di situ, ya, induknya di situ. Oke. Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dengan prinsip konvensional dia dan bank dengan prinsip syariah, semuanya itu sama sifatnya adalah mencari keuntungan. Cuman caranya yang berbeda-beda. Kalau konvensional adalah mencari keuntungan dengan peminjaman sekian persen, tapi kalau bank syariah itu adalah berdasarkan bagi hasil. Dilihat dari segi status, bank devisa adalah bank non devisa. Itulah
status bank itu ada dua, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Pada intinya jenis-jenis bank dapat disimpulkan menjadi dua, yakni itu bank yang merupakan badan usaha milik negara. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Bank yang merupakan badan usaha milik negara yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan sebagainya. Itulah milik negara. Sedangkan bank swasta atau bank pembangunan daerah, kan masing-masing provinsi kan mempunyai bank daerah. Ada Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Papua, Bank DKI, itulah milik daerah. Di sini dijelaskan adalah Bank Sumut, Bank Artagraha, BCA, Bank Lipo, ya, Bank Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat, itulah bank swasta. Ya, bank swasta itu yang ada di Indonesia. Kegiatan bank umum, ya, kegiatan bank umum itu ada dua, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menghimpun dana, kegiatan menghimpun dana disebut juga dengan funding, yaitu kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertama simpanan giro, ya, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Itu akan mendapatkan uang yang ada di situ di bank akan diputar, dikembalikan ke masyarakat, yang sifatnya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menyalurkan dana, itu kegiatan menyalurkan dana disebut juga dengan lending, yaitu menyalurkan dana ke masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kredit investasi. Ya, kredit investasi. Saya naruh uang di situ, investasi di situ. Apakah untuk membeli rumah atau membuat tanah, ya investasi di situ. Ya, investasi. Bank modal kerja, kita bisa beli motor untuk bekerja, kita beli mobil untuk usaha. Itulah bank yang sifatnya itu modal kerja. Ya. Lalu ada yang ketiga adalah kredit perdagangan. Kita untuk dagang, ya, untuk modal, untuk biaya dan sebagainya. Itulah kegiatan bank umum yang ada di Indonesia. Cukup sekian anak-anakku, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.